Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi guys. Udah 2 kali ya kita ketemu ya. Kita ketemu lagi yang ketiga. Oke, kita perkenalan lagi gak? Perkenalan aja sih ya. Oke, nama saya Pramutia Gulwetri dengan NPM 234111164. Oke. Di sini udah masuk ke video ketiga, berarti udah materi ketiga. Apa sih materi ketiga itu? Oke, di sini materi ketiga itu tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Saya mau bahas satu-satu. Yang pertama mau bahas tentang yang fungsi penawaran dulu. Fungsi penawaran itu adalah persamaan atau model matematika yang menggambarkan hubungan antara harga suatu produk dengan jumlah yang diminta oleh konsumen dalam sebuah pasar tertentu. Fungsi permintaan umumnya memiliki karakteristik negatif. Kenapa? Karena jumlah yang diminta akan turun ketika harga naik. Dan sebaliknya, persamaan fungsi permintaan umumnya dituliskan sebagai bentuk Q D sama dengan A min BP, P besar, di mana Q D itu adalah jumlah yang diminta, P adalah harga, dan A dan B adalah konstanta. Konstanta yang menunjukkan elastisitas permintaan. Fungsi ini menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan dalam ekonomi. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Harga barang atau jasa itu adalah faktor yang paling berpengaruh pada permintaan. Umumnya, ketika barang naik, ceteris paribus, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya. Ketika harga turun, jumlah barang yang diminta itu akan meningkat. Yang kedua, harga barang terkait. Harga barang terkait atau substitusi juga menunjukkan mempengaruhi permintaan. Contohnya, jika harga suatu barang naik, maka konsumen akan beralih ke barang substitusi yang lebih murah, sehingga permintaan untuk barang tersebut meningkat. Dan yang nomor 3 itu ada pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen ini berperan penting untuk menentukan permintaan. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Sedangkan barang inferior adalah barang yang permintaannya menurun seiring dengan kenaikan pendapatan. Nomor 4 itu ada preferensi konsumen. Apa sih preferensi konsumen tuh? Preferensi, selera, dan keinginan konsumen itu mempengaruhi permintaan. Perubahan tren, perubahan gaya hidup, dan perubahan preferensi konsumen itu dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Jadi dia berpengaruh ya guys sama permintaan. Faktor-faktor demografi. Faktor-faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis juga dapat mempengaruhi permintaan. Contohnya, populasi yang menua cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan atau kebutuhan khusus untuk usia lanjut. Tuh guys, jadi itu adalah 5 faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, selanjutnya ada permintaan ini ada beberapa jenis ya, ada 3 jenis. Yang pertama itu permintaan potensial. Permintaan jenis potensial ini merupakan permintaan atas suatu barang atau jasa yang didukung dengan adanya kepemilikan sejumlah uang atau kemampuan daya beli. Namun, pembelian atas barang atau jasa tersebut itu masih berupa rencana membeli karena adanya beberapa alternatif barang atau jasa. Jadi ini tuh masih rencana, belum dibeli ya teman-teman. Terus ada permintaan absolut. Permintaan absolut itu permintaan atau atas barang atau jasa yang tidak diiringi dengan kemampuan untuk membeli. Jadi kita tuh kayak berhalu-halu aja gitu. Aduh pengen Civic, aduh pengen 15 Pro Max gitu guys.
sehingga lebih merupakan angan-angan. Permintaan absolut ini dimiliki oleh semua orang. Ya pasti dong, ya nggak sih? Terus ada permintaan efektif, teman-teman. Permintaan ini merupakan permintaan atas suatu produk, barang atau jasa yang disesuaikan dengan daya beli yang dimiliki. Jadi kita bergaya sesuai isi kantong gitulah ya istilahnya. Terus hukum permintaan, teman-teman. Hukum permintaan ini bunyinya seperti ini. Jika suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika suatu barang itu harganya turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Contohnya, ketika ada kenaikan selera konsumen akibat tren yang ada, maka hal itu akan memicu kenaikan permintaan. Iya sih, betul. Terus ada rumus permintaan, teman-teman, ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q2. Karena fungsi permintaan ini selalu berbanding terbalik, untuk menghitung fungsi permintaan dan mencari kurva biasanya menggunakan rumus seperti berikut. P itu adalah harga barang per unit, Q itu jumlah barang yang diminta, H itu angka konstanta, B itu koefisien kecenderungan. Oke, kita lanjut untuk membahas yang penawaran. Seperti biasa, diawali dengan pengertian. Fungsi penawaran adalah persamaan atau model matematika yang menggambarkan hubungan antara harga suatu produk dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen atau penjual dalam suatu pasar. Fungsi penawaran ini umumnya memiliki karakteristik positif, teman-teman. Artinya jumlah yang ditawarkan akan naik ketika harga naik. Dan sebaliknya, persamaan fungsi penawaran umumnya dituliskan dalam bentuk QS sama dengan C plus D kecil P besar, di mana QS adalah jumlah yang ditawarkan, P adalah harga, dan C dan D adalah konstanta yang menunjukkan elastisitas penawaran. Teman-teman, dan penawaran ini juga ada beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama yaitu biaya produksi dan operasional jasa. Biaya produksi yang tinggi membuat produsen akan lebih sedikit menjual barang di harga yang lebih mahal. Jika terpaksa menjual di rentang harga yang sama dengan kompetitor, jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit. Produsen tidak berani menjual lebih banyak produk karena jika tidak laku akan membuat kerugian semakin tinggi sehingga tidak bisa menutupi biaya produksi yang tinggi. Itu teman-teman. Yang nomor 2, harga barang. Harga barang itu sendiri adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Ceteris paribus atau dengan faktor lain konstan. Semakin tinggi harga barang, semakin besar barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Yang ketiga itu ada prediksi harga dan kelangkaan di masa depan. Aku dan dia. Bercanda. Saat ini prediksi harga jual produk di masa depan akan naik, maka produsen cenderung memperbanyak produksinya. Tujuannya itu agar saat harga naik, produsen bisa menjual lebih banyak dengan harga mahal, masuk akal. Supaya bisa produksi lebih banyak saat harga turun produsen bisa memulai persiapan untuk meningkatkan output produksi harga naik nantinya. Yang keempat itu ada teknologi. Kemajuan teknologi itu dapat mempengaruhi penawaran barang dengan meningkatkan efisiensi produk teman-teman. Produksi. Teknologi canggih itu dapat memungkinkan produsen menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah sehingga penawaran itu dapat meningkat. Yang kelima dan terakhir, perspektif produsen. Harapan produsen tentang keuntungan masa depan, kondisi pasar, perubahan tren konsumen, atau peraturan pemerintah juga dapat mempengaruhi penawaran barang. Jika produsen optimis tentang masa depan dan melihat potensi keuntungan yang tinggi, mereka tuh cenderung meningkatkan penawaran barang teman-teman. Jadi itu 5 faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi sini juga penawaran tuh ada jenis-jenisnya ya teman-teman. Yang pertama, fungsi penawaran langsung.
Fungsi penawaran langsung itu menggambarkan hubungan langsung antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ketika harga naik, penawaran juga meningkat dan sebaliknya. Yang kedua itu ada fungsi penawaran tersirat, teman-teman. Fungsi penawaran tersirat itu menggambarkan hubungan antara barang dan jumlah barang yang ditawarkan berdasarkan informasi yang tersedia. Melalui tindakan produsen, ini termasuk persepsi produsen tentang biaya produksi, keuntungan yang diharapkan, dan kondisi pasar yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menawarkan jumlah barang tertentu. Oke. Dan yang ketiga itu ada fungsi penawaran individual dan fungsi penawaran pasar, teman-teman. Penawaran individual menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang akan ditawarkan oleh suatu produsen. Fungsi penawaran pasar di sisi lain menggabungkan penawaran individu dari semua produsen dalam pasar yang mendapatkan fungsi penawaran agregat, teman-teman. Oke, yang keempat itu ada fungsi penawaran jangka pendek dan jangka panjang. Fungsi penawaran jangka pendek menggambarkan penawaran barang dalam jangka waktu yang singkat di mana produsen mungkin tidak dapat mengubah level produksi mereka secara signifikan. Fungsi penawaran jangka panjang di sisi lain tuh menggambarkan penawaran barang dalam jangka waktu yang lebih panjang, di mana produsen ini memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan faktor produksi mereka, teman-teman. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah fungsi penawaran elastis dan inelastis. Fungsi penawaran elastis itu, teman-teman, menggambarkan situasi di mana jumlah barang yang ditawarkan itu sangat responsif terhadap perubahan harga. Jika harga naik, penawaran elastis akan meningkat secara signifikan. Dan sebaliknya, fungsi penawaran inelastis di sisi lain tuh menunjukkan bahwa jumlah barang yang ditawarkan kurang responsif terhadap perubahan harga. Oke, hukum fungsi penawaran itu bunyinya, apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan tuh akan meningkat atau bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan itu juga akan turun. Hukum penawaran merupakan aturan yang berlaku dalam mengatur penawaran yang tersedia dalam suatu pasar. Seperti hukum permintaan pula, meskipun disebut dengan hukum penawaran ini tidaklah absolut, teman-teman. Hukum penawaran hanya berlaku saat keadaan ceteris paribus atau pada saat faktor-faktor penawaran lain dianggap konstan. Pada intinya, produsen akan bersedia menjual komoditas yang dimiliki apabila menguntungkan, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada rumus penawaran, teman-teman. Oke. Dan kita lanjut aja ke contoh soal. Ini ada contoh soal dari permintaan. Barang dengan harga 300 dapat terjual sebanyak 10 unit, sedangkan barang dengan harga 250 perak dapat terjual dengan 20 unit. Fungsi permintaan adalah, kita bahas. Oke, di sini ada contoh soal fungsi penawaran.
Sebuah perusahaan sepatu menghasilkan dan menjual 100 pasang sepatu dengan harga 500 per pasang. Perusahaan ini memiliki fungsi penawaran sebagai berikut. Q sama dengan 100 plus 5P. Dengan Q adalah jumlah pasang sepatu yang ditawarkan dan P adalah harga per sepatu. Berapa jumlah pasang sepatu yang ditawarkan? Jika harga per pasang sepatunya adalah 400, yuk kita bahas. Jadi jumlah sepatu yang ditawarkan jika harga per sepasang Rp400.000 adalah 2.100.000. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan dari saya tentang materi yang ketiga ini, yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Jika ada kesalahan atau ada beberapa materi yang kurang jelas, saya mohon maaf karena di sini juga saya masih sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.